Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Azharo dari Prodi Manajemen kelas A dengan NIM 26. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah serial Islam dan Sains dengan dosen pengampu Bapak Nurdin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis mengenai dinamika hubungan antara Islam, sains, dan perempuan melalui 3 pisau analisis utama, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Secara historis dengan empiris, marginalisasi perempuan di tanah republik dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya patriarki yang mengakar kuat selama berabad-abad. Di masa lampau, pembagian kerja didasarkan pada kekuatan fisik, yaitu berburu, berperan, dan politik, yang menempatkan laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Analisis Bayani. Kondisi budaya tersebut kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Munculnya tafsir-tafsir keagamaan dan bermanfaat bias gender dan tekstualis ekstrim yang seringkali melahirkan konsep kepemimpinan atau peran domestik sebagai pembatasan mutlak bagi ruang gerak perempuan. Poin 1. Marginalisasi bukanlah esensi dari ajaran agama, melainkan hasil dari konstruksi budaya purba yang berkelanjutan dan bias dalam penafsiran sejarah. Peran perempuan di era kekinian, sains, dan ayat kesetaraan. Pendapat spesifik Burhani dan sains modern di era kekinian, kecerdasan dan kapabilitas tidak lagi diukur dari kekuatan fisik, melainkan dari kapasitas intelektual. Perempuan memiliki potensi biologis dan kognitif dan yang segera dengan laki-laki untuk menjadi ilmuwan, peneliti, dan pengembangan sains. Banyak perempuan penting di dunia medis, teknologi, dan sains yang kini memelopori oleh perempuan. Kutipan ayat kesetaraan yaitu pendekatan Bayani. Islam secara tegas mengakui kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan, amal soleh, dan penciptaan. Salah satu ayat yang terjadi landasan kuat adalah surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan di hadapan Allah bukanlah jenis kelamin atau gender, melainkan ketakwaan, kontribusi, dan kualitas dari intelektualitas serta spiritualis mereka. Pertanyaan keempat, bagaimana cara agar kaum perempuan tidak bersaing di ranah publik? Pendekatan Burhani atau aksi nyata dan sistemik adalah akses pendidikan tinggi perempuan harus terus didorong untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, terutama di bidang sains, teknologi, dan engineering dan matematik. Regularitas dan fasilitas penyokong, yaitu perlu adanya kebijakan publik yang ramah terhadap perempuan seperti hak cuti melahirkan yang layak dan fasilitas penelitian anak agar mereka bisa tetap berkarya di ranah publik tanpa mengabaikan keluarga. Pendekatan Irfani atau kematangan spiritual dan kesadaran diri. Kaum perempuan perlu pendekatan Irfani atau kematangan spiritual dan kesadaran diri. Kaum perempuan perlu menambahkan kesadaran spiritual atau inner socialness, bahwa pengabdi di ranah publik dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah bentuk ibadah dan kafilah fil ad, yaitu perempuan di bumi. Dengan pendekatan etis spiritual ini, perempuan akan memiliki mentalitas yang kuat, secara percaya diri, aktif, dan tidak merasa inferior di hadapan kaum pria. Untuk kesimpulannya, integritas Islam dan sains membuka ruang yang adil bagi perempuan untuk kontribusi melalui pendekatan Bayani yang eksklusif.
Burhani yang rasional empiris, dan Irfani yang berbasis spiritualis. Perempuan era kini siap menjadi pilar kemajuan peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.